Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita dari lanjutan tafsir surat Al-Kahfi dan masuk kita pada ayat yang ke-27 hari ini. Dan bagian yang ini kalau bisa kita bahas semuanya sekarang, alhamdulillah. Kalaupun tidak, mungkin akan dibagi dua ya, karena ini ayatnya panjang, mulai dari 27 sampai 31. Insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, Ibu lihat di syarah kalimatnya di bawah dulu. Watlu ma uhiya ilaika min kitab minal kitab. Di sini ada ay iqra al-Qur'an ta'abbudan wa da'watan wa ta'liman. Artinya bacalah Al-Quran tersebut ta'abbudan sebagai bentuk ibadah, wa da'watan dan dakwah, wa ta'liman dan juga pengajaran. Ya, baca Al-Quran tersebut sebagai bentuk ibadah, dakwah dan pengajaran. Berikutnya, la mubaddila li kalimatihi, ada di bawah, ay la mughayyira li kalimatillahi fi alfadhiha wa la ma'aniha wa ahkamiha. Tidak ada yang mengganti kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, baik pada lafaz-lafaznya juga makna-maknanya serta wa ahkamiha, hukum-hukumnya. Multahada ay multaja tamilu ilaihi ihtima'u bihi. Multahada ay malja, tempat kembali. Ya. Tempat kembali yang dimana tamilu ilaihi, yang kamu condong kepadanya, tempat kembali yang kamu itu condong atau memihak kepadanya. Nah, ini yang kita ambil bagian yang pertama di surat Al-Kahfi ayat yang ke-27. Ibu lihat sekarang makna perkatanya. Watlu ma uhiya ilaika. Wa dan. Utlu artinya bacalah. Jadi watlu dan bacalah. Ya, itu dengan kata fi'il amr dipakai, watlu. Tidak ada tala yatlu. Ya, tala yatlu, watlu itu perintah
Ma apa saja uhiya diwahyukan ilaika kepada kamu. Ya, bacalah apa saja yang diwahyukan kepada kamu. Min dari kitab Rabbika Tuhan kamu. Ya, dari kitab Rabbika kitab Tuhan kamu, yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Berarti kalau kita artikan maknanya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an itu. Nah, itu kan? Ya, min kitab Rabbik. La mubaddila li kalimatihi, la tidak. Ya. La ini antara tidak untuk menafikan. Ya, tidak ini adalah menafikan lil jins gitu, untuk menafikan jenisnya. La mubaddila, yang tidak ada, mubaddil pengganti. Ya, tidak ada yang dapat menggantikan. Ya, mubaddil ini orang, ya. Mubaddil artinya orang yang mampu untuk mengganti. La tabdila li kalimatillah, itu tidak ada penggantian. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang mengganti. Mubaddil artinya mengganti, change. Li pada, untuk, kalimatihi kalimat-kalimatnya. Ya, kalimat-kalimatnya. Hi kembali kepada siapa? Kepada Allah, karena di situ min kitabi rabbika. Berarti dia kembali li kalimatihi, kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa dan walan dan never. Ya, tajida kamu menjumpai, kamu menemukan. Walan tajida kamu menjumpai, kamu menemukan. Ya, dan kamu tidak akan pernah, gitu kan? Tajida menjumpai, tidak akan pernah. Min dunihi, selain dia. Min selain, dun, ya, min dari, dun selain, hi dia. Ya, hi itu dhamir, kata ganti kembali kepada Allah. Walan tajida min dunihi, jadi kamu tidak akan menjumpai selain daripada dia, selain daripada Allah, multahada. Multaja, tadi kita mengatakan multahada, ay malja tamilu ilaih, tempat kembali yang kamu condong kepadanya. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini pada ayat ini adalah ba'da nihayatil hadits an ashabil kahfi. Ini berita ini atau ayat yang kita bahas ini adalah setelah selesai menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi kemarin itu pada ayat 26 adalah sudah selesai pembahasan kita tentang kisah daripada Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat ini, ya, memulai dengan ayat ini untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan wahyu, yang membacakan wahyu yang diwahyukan kepada dia, yaitu membacakan Al-Quran, yang membacakan wahyu yang diwahyukan kepada dia, yaitu membaca Al-Quran tersebut. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada firman-Nya, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Apa saja yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, apapun yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk disampaikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul. Dia hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ibu tengok di sini, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Sudah jelas kalau Nabi Muhammad adalah hanya seorang rasul menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat-buat sesuatu selain daripada apa yang diwahyukan. Ya, selain daripada apa yang diwahyukan, tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengubah-ubahnya. Tidak boleh bagi dia Nabi Muhammad untuk menambah-nambahnya. Karena di sini hanya perintah bacakan apa yang diwahyukan kepada kamu. Jelas. Tanpa ada tambah, tanpa ada mengurangi, tanpa ada merubah. Apa yang datang, baca itu. Jelas kan? Berarti menunjukkan kamu wahai Muhammad, bacakan kepada mereka ya apa yang datang. Ya sudah jelas di situ dipahami, tidak boleh ada perubahan sedikit pun di dalamnya atau modifikasi dari ayat-ayat yang diturunkan tersebut. Ya, baik yang berkaitan dengan, kan ini kaitannya dengan Ashabul Kahfi, yang dimana orang-orang tersebut menanyakan tentang 3 perkara yang kita tanyakan di awal itu. Berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi atau ayat-ayat yang lainnya, bacakan kepada mereka. Ya, makanya Nabi Muhammad membacakan kepada mereka semuanya tanpa berkurang sedikit pun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membacakannya kepada mereka, ya, ayat-ayat tersebut dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, jadi pada ayat ini sudah jelas, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Perintah Rasulullah untuk membaca Al-Quran tersebut yang diwahyukan kepada dia tanpa ada pengurangan, penambahan, dan perubahan. Ya, seperti kita mengatakan, tolong baca teks yang tertulis. Jadi tidak boleh ada dibaca dengan pemahaman. Apa yang tertulis itulah yang dibaca. Berikutnya, la mubaddila li kalimatihi, la mughayyira laha wa la muharrifa wa la muawwil. Dikatakan la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang mengganti. Ya, tidak ada seorang pun yang merubah, menyimpangkan, menakwilkan, ya, la mubaddil pada firman-firman kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di situ. Ya, karena di sini nafi, sekali lagi la nafyun lil jins, menafikan ya jenis. Ya, seperti seorang misalnya menafikan ketika mengatakan, apa ada orang di rumah? Bu Jihan, tidak ada seorang pun. La ahad fil bait. Tidak ada seorang pun di rumah. Misalnya, la di sini la mubaddila, la ahada fil bait, la ahada fid dar. Enggak ada seorang pun di situ. Sini la mubaddila li kalimati. Tidak ada seorang pun ya yang mampu ya untuk merubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Berarti maksudnya dari jenis tidak ada seorang pun yang mampu merubah. Baik itu berupa jin, malaikat, manusia, siapapun dia tidak mampu merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari jenisnya. Jadi la mubaddila, tidak ada seorang pun yang dapat merubah, baik dari kalangan jin, manusia atau malaikat, tidak ada yang merubah ya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimatnya. Kalimatihi di sini ada 2. Yang pertama adalah al-kalimatus syar'iyyah. Kalimat syar'iyyah. Ya, la mubaddila li kalimatihi, yang berkaitan dengan kalimat syar'iyyah. Apa kalimat syar'iyyah? Ya, yaitu yang berkaitan dengan kalimat syar'iyyah, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat
syar'iyah seperti ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat merubah isi daripada Al-Quran tersebut. Ya, jadi tidak ada yang dapat merubah isinya. Siapapun dia sejak diturunkan sampai hari ini tidak bisa. Oleh karena itu, dalam berkaitan dengan kalimat syar'iyah di sini ada dua poin yang perlu diingat. Yang pertama adalah tidak bisa seorang untuk menambah atau mengurangi ayat-ayat Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Allah menjaganya dengan banyak penghafal dan yang lainnya. Jadi al-kalimatus syar'iyah, berkaitan dengan al-kalimatus syar'iyah ini ada dua poin. Yang pertama, tidak bisa untuk menambah atau mengurangi ayat-ayat Al-Quran karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-kalimatus syar'iyah yang dimaksudkan adalah Al-Quran itu telah sempurna, tidak memerlukan adanya revisi kembali. Ya, sampai hari kiamat karena dia telah sempurna. Jadi Al-Quran itu telah sempurna, jadi tidak memerlukan adanya revisi kembali. Ini kalimat syar'iyah. Sekali lagi yang pertama, maksud dari kalimat syar'iyah atau ayat-ayat Al-Quran itu sendiri ada dua poin di sana. Tidak ada yang bisa menambah, mengurangi ayat-ayat Al-Quran karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran tidak perlu revisi lagi karena Al-Quran telah sempurna. Ya, karena Al-Quran telah sempurna. Dan ini berbeda dengan ya kitab-kitab yang lainnya. Jadi semuanya sudah sempurna. Baik berkaitan dengan aturan-aturan syariat ya sudah sempurna dalam Al-Quran. Dengan aturan-aturan syariat sudah sempurna, tidak perlu ada revisi lagi. Semua sempurna dari segala sisinya. Hukum-hukumnya, kabar-kabarnya, isi berita yang terkandung di dalamnya, semua sudah sempurna. Ya, semua sudah sempurna. Ini makna dari yang pertama, la mubaddila li kalimatihi, yaitu tidak ada seorang pun yang dapat mengganti kalimat-kalimatnya. Yang pertama maksudnya al-kalimatus syar'iyah. Kalimat syar'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan saya sebutkan dua poin kaitan dengannya. Yang kedua maksud dari kalimatihi adalah al-kalimatul kauniyah. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah al-kalimatul kauniyah. Kalimat-kalimatnya. Al-kalimatul kauniyah yang dimaksudkan adalah kauni, yaitu ayat kauni ini pernah kita tafsirkan dalam surat Al-A'la kalau tak salah ingat saya. Bahwasanya berkaitan dengan seperti takdir dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mampu merubahnya. Ya, berkaitan dengan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan takdir janji yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang mampu merubahnya karena sudah diletakkan tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu merubahnya. Makanya di dalam pembahasan hadis yang kedua, hadis Arba'in An-Nawawiyah, pernah kita bahas sama ibu-ibu yang lama-lama di sini. Di hadis yang kedua di Darul Arqam, D1 kita bahas itu ya. Kita menjelaskan tentang masalah takdir yang terbagi menjadi 4. Nah, itu ibu ingat kembali. Yang pertama al-ilmu
ya, al-kitabah, al-masyiah, dan al-khalq. Ilmu, yaitu dia mengetahui, al-kitabah dicatat atau catatan, al-masyiah kehendak, al-khalq dan penciptaan. Ini kaitan dengan masalah takdir. Makanya apapun yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah boleh diganti sampai hari kiamat. Nah, pembahasan ibu-ibu tentang takdir ini hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa salah dan terjerumus kepada kesesatan. Dan disinilah banyak penyimpangan. Banyak penyimpangan itu terjadi pada Asmaul Husna dan masalah takdir ini, pada al-kalimat al-kauniyah. Ya, makanya ya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan takdir. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali al-qalam. Kemudian ya diperintahkan uktubu maqadira kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Catat takdir seluruh apa yang terjadi sampai hari kiamat. Semua yang terjadi sampai hari kiamat sudah ditetapkan. Berarti Ustaz, orang yang masuk surga dan masuk neraka sudah ditetapkan? Iya, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, diberikan aku nama-nama penghuni surga dan nama-nama penghuni neraka. Berarti Ustaz, kalau semua yang kita kerjakannya semuanya atas kehendak Allah. Ya, wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ya. Berarti kita mengerjakan sesuatu ini, nah inilah banyak penyimpangan terjadi. Kaum Mu'tazilah di sini menyimpang. Yang mengatakan Allah itu hanya menciptakan, ya, dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Intinya dia ciptakan aja. Ya, dan banyak lagi penyimpangan yang lain, kaum Qadariyah dan yang lainnya. Hati-hati. Makanya pada masalah takdir ini banyak penyimpangan. Hati-hati sekali. Apapun yang ditakdirkan, yang kita lakukan itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan ini nanti Ibu tengok di ayat yang ke-29. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ini satu. Kemudian juga ya ayat yang ke-28. Nanti kita akan ambil wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Ini kaitan dengan isi kandungan. Ini berkaitan dengan masalah ya takdir tersebut. Ya, ini bahaya kalau sampai seorang salah dalam memahami masalah itu. Seperti misalnya datang salah seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia akan ditegakkan hukum, wahai Umar, aku mencuri ini kan bukankah itu takdir Allah? Ya, Umar pun mengatakan kau dipotong tangan pun atas takdir Allah. Ya, ini yang terjadi, dia menimpakan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita bisa di ayat 28. Lanjut. Ini kaitan dengan al-ayatul kauniyah atau al-kalimat al-kauniyah, kalimat-kalimat kauni yang berkaitan dengan takdir, janji dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah. Ya. Berikutnya, la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Dan walan tajida, dan kamu tidak akan menjumpai ya seorang pun min dunihi selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala multahada, tempat berlindung, tempat kembali. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, multahada ini diambil dari kata al-lahad. Ya, diambil dari kata al-lahad. Makanya lahad itu agak miring sedikit. Kalau Ibu ingat pembahasan tentang lahad. Ya, dan asyak tentang penguburan penggalian kubur untuk orang meninggal dunia. Asyak itu gali tengah, al-lahad itu gali minggir. Dia gali ke arah samping. Ini al-lahad, yaitu condong dan miring. Makanya dikatakan tamilu ilaih, yang dia condong kepadanya. Ya. Ini berkaitan dengan tidak ada
seorang pun yang dapat memberikan perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam tafsir Al-Qurtubi ya mengatakan bahwasanya kaitannya dengan masalah ini, ya, di antara para ulama mengatakan bahwasanya engkau hai Muhammad tidak akan pernah menemukan walan tajida, kan ini kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah menemukan tempat bersandar atau tempat yang kau condong kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya, enggak ada tempat kita bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Imam Al-Qurtubi mengatakan kaitan dengan walan tajida min dunihi multahada adalah bahwasanya engkau wahai Muhammad, ya, seandainya apabila engkau menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang diperintahkan, ditambah tentang kisah Ashabul Kahfi, dikurang-kurangin tentang kisah Ashabul Kahfi, ya, tidak menyampaikan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, ya, dengan ditambah penambahan-penambahan tersebut, maka engkau tidak akan menjumpai tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Ashabul Kahfi, ya, bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah karangan cerita dari Nabi Muhammad yang dia tambah-tambahkan atau kurangi. Nabi Muhammad disuruh baca tanpa nambah, tanpa mengurangi. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah itulah kisahnya. Ya, bukan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak tahu tentang kisah mereka. Jadi Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang diperintahkan dia. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Nah, itu dia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak menambah-nambahnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca Taurat, Injil, dan yang lainnya. Kemudian beliau memiliki pengetahuan tentangnya. Beliau juga tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ya, yang dari mana mungkin beliau akan mengarang-arang, membuat-buat kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, ini sesuatu yang mustahil. Jadi Nabi tidak pernah menambah, mengurangi. Juga Nabi tidak pernah membaca cerita ini macam cerita yang kami pernah dengar ini di kitab kami gitu kan. Nabi Muhammad tidak pernah bisa membaca. Bagaimana dia akan tahu? Nabi Muhammad tidak bisa menulis untuk dia tambah-tambah, dikoreksi ulang ayat tersebut. Oleh karena itu, ayat ini ya menekankan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tersebut seperti apa yang disampaikan kepada dia tanpa menambah, mengurangi atau mengarang-arang, karena ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada. Ya, kalau kita membuat sesuatu, mau kemana kita? Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian ayat yang pertama. Kemudian, ya jelas ya, karena ayat 26 tentang kisah Ashabul Kahfi sudah selesai, Nabi Muhammad diingatkan tentang masalah itu. Jadi, semua tentang perkara gaib di sini Nabi tidak mengetahuinya, hanya disuruh menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan kepada dia. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsak. Ya, di sini wasbir nafsak. Dan isbir. Sabarlah. Nafsaka diri kamu. Jadi sabarkanlah diri kamu. Yang maksudnya adalah di buku kita dikatakan wasbir nafsaka ihbisha. Tahan dia. Ya, wasbir nafsak, ya tahan dia. Sabarkan diri kamu. Wasbir nafsak. Kalau berita kepada perempuan, isbiri nafsaki. Tahan dirimu, tahan. Ya, tahan dirimu. Sabar, gitu. Sabarkan diri. Nah, gitu ya. Wasbir nafsak. Sabarkan diri kamu. Ma'a with. Beserta dengan. With artinya dengan, ya ma'a. Alladzina yang, orang-orang yang, berarti di sini ada banyak. Alladzi satu, alladzina itu banyak orang. Ya. Bersama orang-orang yang yad'una. Mereka memohon. Ya. Orang-orang yang memohon, menyeru. Rabbahum, Tuhan. Hum mereka. Ya. Jadi sabarkanlah diri kamu, wahai Muhammad, wasbir nafsaka. Bersama ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Terus bil ghadati wal ashiyyi. Bil ghada pada waktu ghada pagi hari, wal ashiyyi pada waktu senja sore hari. Ya, pada waktu pagi dan sore hari. Sabarkan diri kamu bersama mereka. Yuriduna wajhah. Yuriduna yang mereka itu menginginkan. Yuriduna, yuridu mereka. Ingin. Yuridu artinya ingin. Ada wawu dan nun. Yuriduna ini untuk plural. Jadi yuridu dia mau. Yuriduna they want. Gitu kan? Yuriduna wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tafsirkannya. Jadi biar ibu-ibu nanti ngerti sedikit-sedikit, oh maksudnya ini macam ini ya. Nah, gitu. Wala dan jangan. Ya, wa dan la jangan. Ta'du aynaka anhum. Ya. Jangan sampai ta'du aynaka berpalingnya mata kamu. Ya, dia berpaling matanya. Ya, wala ta'du aynaka anhum, jangan berpaling mata dia, mata kamu wahai Muhammad, anhum dari mereka. Dari siapa? Dari orang-orang yang tadi, ta'du. Maksudnya dari ta'du, ya, ta'uddu bisa juga dikatakan, ya, ta'du ini adalah maksudnya jangan dia lewatkan pandangannya. Begini. Bahasa ibu apa? Ya, melewatkan pandangannya. Jadi diambil dari kata ada ya'du. Ya, dia di sini membutuhkan adanya objeknya. Ainaka, mata kamu. Ya, yuriduna wajhah, di sini saya lupa. Yuriduna wajhah ay ta'atuhu wa ridahu la 'irdan min 'irdid dunya. Nah, itu ada. Maksud dari yuriduna wajhah, biar kita ambil langsung di makna kalimatnya Bu Ibu. Yuriduna wajhah ay ta'atahu, mentaatinya, wa ridahu dan keridhaannya, la 'irdan min 'aradid dunya, bukan bukan mengharapkan bagian dari dunia. Bukan ada yang diharapkan bagian dari dunia. Wala ta'du ainaka anhum, dari mereka. Jangan kau palingkan mata kamu dari mereka. Maksudnya apa? La tatajawazahum binadharika ila ghairihim min abna'id dunya. Ya. Jangan sampai kamu melewatkan, la tatajawazahum binadharik, melewati mereka dengan pandangan kamu
ya begini, nah gitu kan, melihat yang lain gitu. Dengan apa? Binadharika, dengan pandangan kamu, ila ghairihim, kepada selain mereka, min abna'id dunya, dari orang-orang yang memiliki, dari anak-anak dunia, maksudnya orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia. Ya, jadi jangan sampai melihat orang-orang yang kaya, lihat kepada mereka orang-orang yang dia itu mementingkan kehidupan dunia, kemudian tidak melihat orang-orang yang tadi itu gitu. Maksudnya wala ta'du ainaka anhum. Berikutnya turidu, ya tadi. Kalau tadi yuriduna, mereka menginginkan, sekarang turidu, you want. Ta kembali untuk kamu. Kalau saya kan uridu, I want. Turidu, you want. Yuriduna, they want, gitu kan. Zinatal hayatid dunya. Zinah, perhiasan. Zinah itu ada perhiasan. Ya, turidu, zinah. Zinah perhiasan. Al-hayah, kehidupan, hidup. Ad-dunya, kehidupan dunia. Oke, maksudnya apa? Bimujalasatikal aghniya turidu syarafa wal fakhr. Dengan kau duduk bersama orang-orang kaya, kamu mendapatkan asyaraf, kemuliaan, wal fakhr, dan dibangga-banggakan. Ya, isinya didapatkan, dimuliakan, dan dibangga-banggakan, dia mendapatkan kemegahan. Nah, gitu. Turidu zinatal hayatid dunya. Sudah jelas? Kau menginginkan al-hayah, hayah itu dia kehidupan, hayat kehidupan. Ad-dunya, dunia. Ad-dani diambil dari kata dana yadnu, dekat. Makna dunia itu diambil, kita ambil dalam surat An-Nazi'at. Kalau masih ingat, kita ambil di surat An-Nazi'at. Makna dari ad-dunya, dana yadnu, dia dekat. Atau diambil dari kata ad-dani, dia rendah, hina. Wala, dan jangan, sama dengan tadi yang di atas, wala ta'du ainaka. Wala tuti', jangan kamu taati. Tuti', kamu itu ta menunjukkan you, bahasa Arabnya. Tuti' ata'a yuti'u, la tuti', jangan kamu taati. Man, siapa-siapa. Nah, itu kan man artinya siapa. Jadi kalau dalam kalimat kita mengatakan orang-orang, gitu kan. Wala tuti', dan jangan kamu taati orang-orang. Ya, atau siapa-siapa. Aghfalna qalbahu, ya, aghfala, kami lalaikan. Ya, aghfal, kami lalaikan. Ya, ya, aghfala, dilalaikan. Aghfalna, na kami. Itu na, kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghfalna, kami lalaikan. Aghfala, lalai, dilalaikan gitu ya. Jadi aghfalna, kami lalaikan. Qalbahu, qalb, qalba, qalbun artinya hati. Hu, hatinya. Jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya. Oke, di buku ibu ada man aghfalna qalbahu ay ja'alnahu ghafilan amma yuhibbu alaihi min dzikrina wa ibadatina. Yaitu aghfalna qalbahu artinya ja'alnahu ghafilan, kami jadikan dia lalai, amma yuhibbu alaihi, amma yajibu alaihi, kami jadikan hatinya lalai dari apa yang wajib atas dia, ya, dari mengingat kami dan beribadah kepada kami, ya, dari berzikir kepada kami dan beribadah kepada kami. Kami ingatkan dia, ya. Berikutnya, ini pada mereka orang-orang dilalaikan hatinya. Aghfalna qalbahu an, dari zikrina, berzikir kepada kami atau mengingat kepada kami. Ya, an zikrina, berzikir kepada kami atau mengingat kami. Wattaba'a, wa, dan ittaba'a, mengikuti. Hawahu, hawa nafsu. Hu, dia. Tadi kembali aghfalna qalbahu, sekarang hawahu, yang dia mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a, dan mengikuti hawahu, hawa nafsunya. Wa kana, dan ini berapa orang sifatnya coba ini? Berkali-kali, dan jangan, dan jangan, dan jangan. Wa kana, dan adalah, kana itu artinya adalah. Amruhu, urusan dia, perkara dia, sama
Ya, furuta itu ifrat, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ay daya'an wa halakan. Ya, daya'an, kebinasaan, wa halakan, dan kehancuran. Ya, ini jangan kamu ikuti mereka. Sekarang kita lihat di tafsirnya. Oke, ini makna-maknanya. Ayat ini panjang. Kalau kita tafsirkan ayat ini saja sungguh sangat panjang. Tapi kita akan ambil poin-poin inti berkaitan dengannya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Tadi sudah ya, kita jelaskan per maknanya. Sabarkanlah diri engkau wahai Muhammad. Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ini disebutkan pada beberapa, ada hadis juga yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan ini misalnya disebutkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, kaitan dengan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ini mirip-mirip seperti apa yang dikatakan kepada Nabi Nuh. Ya. Jadi sekelompok orang-orang Quraisy ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ya mereka menawarkan diri mereka akan beriman. Coba Bu, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad dan menawarkan diri mereka beriman. Sama dengan kisah Nabi Nuh, kalau Ibu masih ingat. Tapi yang mereka lakukan adalah ada persyaratannya. Dikatakan oleh Sa'ad, ya, Ibn Abi Waqqas, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sitta nafarin. Kami di situ ada 6 orang. Faqala al-musyrikuuna lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, orang musyrik ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asalnya ayat ini. Atrid haula la yajtari'una alaina. Ya. Dia katakan, usir mereka. Kami di situ ada 6 orang, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Usir orang-orang itu. Maksudnya siapa? Orang-orang miskin itu, usir mereka. Utrud haula. Ya. Jangan sampai dia berani-berani bersama kami. Usir mereka. Ini katanya siapa? Katanya orang-orang musyrikin di situ. Dia ingin masuk Islam, ya, dia masuk Islam, tapi dengan catatan bahwasanya orang-orang yang ada di situ, orang-orang miskin di situ, ya, diusir, disuruh pergi. Jangan sampai dia mengatakan la yajtari'una alaina. Jangan dia berani atas kami. Jangan berlaku kurang ajar. Karena mereka masih memegang kalau orang miskin sama orang kaya itu berbentuk kurang ajar. Harusnya orang-orang fakir miskin itu ya jadi bawah, gitu ya. Ya. Maka saat mengatakan wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzair wa Bilal wa rajulani nasitu ismuhuma. Ya. Waktu itu aku Ibnu Mas'ud, saya Ibnu Mas'ud, 1 orang dari Hudzair, Bilal, 2 orang yang aku lupa namanya. Katanya Sa'ad bin Waqqas, fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqa'a fa haddatsa nafsahu fa anzalallahu alaihi wa la tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini ayat ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manakala dia ada kepikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ada kepikiran untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Nabi berpikir untuk mempertimbangkan ucapan mereka tersebut. Ya, ini kayaknya kalau dia beriman akan banyak orang-orang pengikutnya yang beriman. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu
ya ada sedikit sekali yang beriman. Maka apabila dia mengikuti perkataan mereka, ya dia suruh dulu sahabatnya pergi, kemudian mereka bersama Nabi SAW, maka dengan mereka masuk Islam akan banyak ya orang-orang kafir Quraisy yang lain akan masuk Islam. Ini tawaran mereka. Maka tawaran ini sangat menarik hati Nabi SAW tadi. Yang terlebih lagi bahwasanya orang Quraisy ini adalah sahabat keluarganya Nabi. Banyak di antara keluarga Nabi SAW dari kalangan Quraisy. Ya, bahkan keluarganya semua gitu. Oke, kami masuk. Tapi syaratnya usir mereka. Enak aja bersama kami. Ya, wala yajtari'una alaina. Jangan dia merasa ini bersama kami gitu. Merasa sikap angkuh, berani bersama kami ya. Orang-orang tersebut. Nabi merasa ada sesuatu ini. Yang kalau mereka masuk Islam akan banyak orang lain yang masuk Islam. Pembahasan yang mirip sekali dengan ini ketika saya menjelaskan tafsir surat Abasa. Surat Abasa. Surat Abasa 2 kali saya tafsirkan. Satu di rumah yang kajian ibu-ibu Indonesia di isi belakang. Kemudian yang kedua di kita. Waktu itu menjelaskan tentang apa alasan Nabi kenapa dia abasa wa tawalla. Dia wajahnya abas, bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepada dia. Ada alasannya. Ya, di antara para ulama mengatakan Nabi melakukan itu karena beliau lagi sibuk, ada perkara yang lebih penting. Beliau ingin mengajak mereka pembesar-pembesar itu masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam, pengikutnya akan banyak masuk Islam. Ini harapan Nabi. Begitu juga di ayat ini, ya, mereka kalau masuk Islam, pengikutnya akan banyak masuk Islam. Ada keinginan Nabi SAW. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersabar. Ya, dengan turunnya ayat ini. Ya, dengan turunnya ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-An'am ayat 52 juga, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Itu tentang mereka. Karena pada ayat ini diceritakan tentang mereka tersebut. Jangan kamu mengusir. Turun ayat di surat Al-An'am ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kamu mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan sore hari. Jangan kamu usir mereka. Nah, ini ayat itu turun melarang Nabi mengikuti ajakan mereka. Jelas ya? Nah, pada ayat yang sekarang memerintahkan Nabi, wasbir nafsak, sabarkan diri kamu. Ayat 52 surat Al-An'am turun ketika mereka datang tersebut untuk jangan usir sahabat-sahabat itu. Ayat ini turun, kalau mengusir kan bisa jadi masih ada perasaan. Tapi disuruh, jangan usir dan sabarkan diri kamu. Tahan diri kamu. Wasbir nafsak. Sabarkan diri kamu. Walaupun sedikit pengikut, walaupun orang miskin pengikutnya, sabarkan diri kamu. Itulah kita dalam berdakwah. Kebenaran itu tidak dilihat dari berjuta-juta orang yang mengikutinya. Kebenaran itu tidak dilihat dari berapa banyak orang yang mendengarkannya. Kebenaran itu tidak dilihat dari pamor orang yang menyampaikannya. Tidak. Ya, tidaklah seperti itu. Wasbir nafsak. Pada ayat ini sekarang diperintahkan sabarkan diri kamu. Ya, sabarkan diri kamu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Yang tadi itu. Sekali lagi turun surat Al-An'am ayat 52 menerangkan tentang jangan usir mereka. Ayat ini turun ya atau disampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Wasbir nafsak, sabarkan diri kamu. Jangan usir. Berarti bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum.
bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi dan juga sore hari. Nah, ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahan dirinya. Ya, walaupun godaan-godaan tersebut kepada mereka, tawaran itu sangat menarik, namun yang lebih baik adalah menjaga apa yang kita miliki. Makanya dalam kaidah kehidupan, Ibu, ini kaidah kehidupan yang Ibu lihat di sini yang harus kita perhatikan. Apa itu? Dikatakan, apa yang kita miliki rawat. Walaupun sedikit. Apa yang kita miliki rawat, dan jangan pernah kita itu ingin melepas yang kita miliki ini hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Yang kita miliki tahan, yang belum jelas belum tentu. Ya, yang sudah ada ini sudah pasti. Yang belum datang itu belum tentu, yang belum kita miliki belum tentu. Jangan orang melepas sesuatu yang belum terjadi, yang belum tentu bisa dimiliki, ya, dengan menyia-nyiakan yang sudah ada. Dan ini dalam kehidupan baik itu, misalnya seorang yang melihat, kalau saya punya uang banyak saya akan bahagia, ya, digunakan untuk berpoyafa dan sejenisnya. Waliyadzubillah. Oke, lanjut. Tahan diri kamu bersama mereka, sabarkan diri kamu bersama mereka, orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pada pagi hari dan sore hari. Pendapat yang pertama adalah tentang bil ghadati wal asyi. Kalau tadi kan ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, jelas ya. Mereka beribadah, mereka berzikir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bil ghadati wal asyi. Makna yang pertama dengan bil ghadati wal asyi. Ya. Kalau di buku kita di sini, di buku Ibu dikatakan nazala hadza at-tawjih. Ibu cek dulu di bukunya. Nazala hadza at-tawjih. Arahan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama arada alaihi al-musyrikuna ib'ada ashabihi lil-fuqara. Ketika orang musyrikin menawarkan agar dia mengusir teman-temannya yang fakir, kabilalin wa suhaibin, seperti Bilal, Suhaib dan yang lainnya, yajlisu ilaihi wa yasma'una fi, agar mereka ikut serta duduk bersamanya dan juga mereka mendengarnya. Fanahahu rabbuhu an dzalik, maka Tuhannya Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala melarangnya dari berbuat seperti itu. Diperintahkan untuk bersabar. Ini di sini dikatakan kabilalin wa Suhaib. Ya, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim memang ada 6 orang di situ yang lagi duduk yang memang mereka orang-orang miskin, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Mas'ud, 2 orang dari Hudzail, Bilal, 2 orang yang aku lupa namanya katanya ini. Wallahu a'lam. Jadi, ya, alladzina yad'una rabbahum, yang mereka tersebut orang-orang fakir, namun mereka menyeru kepada Tuhannya, salatnya dijaga, fis sabahi wal masa, pada waktu pagi dan juga sore hari. Oke. Pada kaitannya dengan bil ghadati wal asyi, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kata ini menunjukkan always. Always artinya selalu. Bil ghadati wal asyi. Ini menunjukkan kata selalu. Ya. Ibu paham maksudnya? Bil ghadati wal asyi yang selalu. Artinya kata ini digunakan untuk menunjukkan dia selalu menyeru kepada Tuhannya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah diri kamu bersama orang-orang yang selalu menyeru kepada Tuhannya. Oke, itu maksudnya bil ghadati wal asyi, selalu menyeru kepada Tuhannya. Jadi menunjukkan perbuatan yang kontinu. Always, dia kontinu. Itu bil ghadati wal asyi. Ini istilah yang dilakukan. Ya, kerja pagi siang malam. Ibu pernah dengar kan? Ya, misalnya ketika mengatakan, dosa pergi kerja banting tulang. Ya, pagi siang malam. Apakah maksudnya siang dan malam saja?
Ya, Ibu paham maksudnya? Dia pergi kerja siang malam. Artinya dia selalu pergi kerja continue, tak pernah henti kerja. Siang malam dia kerja. Always he walking, gitu kan. Jadi ini siang malam, bukan hanya siang dia kerja dan malam dia kerja. Tidak, tapi menunjukkan continue perbuatan itu. Oke, paham Ibu maksudnya? Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi yang dimaksudkan bil ghadati wal asyi, pagi dan petang, maksudnya always, selalu menyeru kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua adalah maksud dari bil ghadati wal asyi menunjukkan tentang waktu itu sendiri. Ya, tadi mengatakan bil ghadati wal asyi, maksud yang pertama adalah yang artinya dia itu selalu. Yang kedua, bil ghadati wal asyi sesuai dengan zahir ayatnya pada pagi dan petang. Jadi memang maksudnya adalah waktu pagi dan petang ini waktu yang spesial, waktu yang mulia. Jadi mereka selalu menyeru kepada Tuhan mereka beribadah pada pagi dan petang. Karena dua waktu pagi dan petang ini waktu yang mulia. Waktu yang istimewa. Maka disebutkan waktu, bukan berarti siang dan malam tidak beribadah. Namun waktu yang istimewa ini dia jaga. Maka dengan itulah hanya yang disebutkan. Ya, begitu. Bil ghadati wal asyi. Ini maksudnya karena dia memiliki keutamaan dan keistimewaan pada waktu tersebut. Jadi bukan bermaksud siang dan malam itu tak penting. Tapi pagi dan petang ini adalah dua waktu yang istimewa. Ya. Dan di sini bahwasanya menunjukkan keistimewaan pada dua waktu tersebut, padanya disyariatkan zikir pagi dan petang. Ya, padanya zikir pagi dan petang, dan pendapat inilah yang lebih kuat. Pendapat inilah yang lebih kuat, yang menunjukkan tentang pagi dan petang. Memang waktu itu yang dimaksudkan karena waktu itu waktu yang mulia. Jelas ya? Jadi ini yang lebih kuat pendapatnya karena waktu ini adalah waktu yang mulia dan disyariatkan padanya berzikir pagi dan petang di situ. Ya. Maka kaitan dengan zikir dan pagi dan petang, datang malaikat penjaga malam. Malaikat penjaga malam, ya, kemudian datang mau shift kerja. Subhanallah. Hadisnya sahih, Bu. Karena ini perkara gaib. Kemudian dia meninggalkan hambanya. Makanya ketika dia datang, malaikat yang menjaga siang, malaikat ya kemudian penjaga malam pun naik, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apa kau jumpai hambaku? Dia jumpai dalam kondisi berzikir. Dalam kondisi apa kau tinggalkan hambaku? Dalam kondisi berzikir. Ini keutamaan zikir pagi dan petang. Jadi ini yang lebih sahih dan juga kaitannya dengan pada waktu itu waktu yang orang lebih konsentrasi dalam melaksanakan ibadah. Oke. Jadi sudah jelas Nabi Muhammad SAW disuruh sabarkan diri kamu, jangan usir orang-orang yang miskin-miskin itu, gitu ya. Berikutnya, siapa mereka? Yuriduna wajhah. Tengok, dikatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan wajah. Ya, mereka menginginkan wajah-wajahnya dia. Dia siapa? Yuriduna wajhahu. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari yuriduna wajhah? Ya, yang mereka hal tersebut menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhah
yang dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di sini melakukan dengan ikhlas. Mereka yuriduna wajah. Mereka menginginkan wajahnya. Artinya mereka dalam beribadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Ya, mereka tersebut dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu melakukannya dengan ikhlas. Ya, tanpa mengharapkan balasan duniawi. Innama yuriduna ridallah. Mereka menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala wa mahabbatahu, kecintaan Allah, wa bi ta'atihi fi lailihim wa naharihim, dengan taat kepada Dia siang dan malamnya. Ya, dia benar-benar mereka itu adalah sahabat-sahabat yang ikhlas. Sahabat-sahabat yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada poin ini ya, wasbir nafsak, sabarkan diri kamu bersama orang-orang ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya. Bil ghadati wal ashiyyi, pada waktu pagi dan sore hari, petang hari. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajah Allah. Di sini yang tersirat adalah perintah untuk mencari teman yang baik dan menunjukkan keutamaan teman-teman yang ikhlas. Jadi mereka ini, kamu sabar bersama mereka walaupun mereka miskin, tapi mereka ini adalah benar-benar ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam melihat pertemanan orang, carilah orang-orang yang ikhlas, yang baik hati. Ya, menurut penglihatan kita, yang orientasinya orang tersebut adalah akhirat. Bukan berarti tak boleh cari dunia. Bukan berarti tidak membicarakan duniawi. Namun orientasinya adalah akhirat. Gimana dia mencari pahala? Ya, ini misalnya, ketika melakukan apapun dari kehidupan dia, orientasinya akhirat. Ada. Nah, maaf ya, mungkin sekarang ini lagi masanya kita camping karena anak-anak dah libur sekolah ya. Mudah-mudahan anak-anak yang tak sekolah ya, ajak dia duduk dekat rumah, dengarkan pengajian. Ya, gitu kan. Ya, sekali sepekan tak capek lah. Ya, ajak duduk, ada suami duduk sekarang, perhatikan gitu kan. Ya, pergi camping misalnya. Pergi camping mana misalnya? Kita pergi camping. Ajak mereka di situ untuk melihat beginilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita lakukan ada orientasi akhirat padanya. Kita bekerja, misalnya suami yang pergi bekerja, maka di situ orientasinya akhirat untuk melaksanakan kewajiban dia menafkahi keluarganya. Ya, walaupun yang dilakukan ini tentang perkara dunia, tapi ada orientasi akhirat. Ya, ada hal yang lebih dia dahulukan. Tidak semuanya adalah untuk duniawi. Tidak semua dilakukan entahlah untuk kesenangan di dunia, tidak. Tapi dia ada akhirat. Nah, kita pergi campingnya, kita nanti ada tadabbur alam, kita sambil mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, coba pada setiap perbuatan kita bisa lakukan sebenarnya, namun kan tidak semua. Ya, sama saya juga. Tidak semua. Ketika kita makan saja, pada perbuatan kita makan, bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih mampu memberikan kita bisa mengunyah makanan itu. Tadi malam saya pergi ke salah seorang takziah ke salah seorang bapak yang bapaknya meninggal dunia. Ya, ketika sebelum meninggal, dah tak boleh masuk nasi. Jangankan mengunyah, ventilator sudah ada. Sekedar contohnya. Artinya kita ketika makan saja, ini betapa syukurnya kita masih mampu mengunyah. Masih mampu menelan. Betapa syukurnya kita, maaf, ketika kita buang, azakumullah. Ketika kita buang kotoran kita. Bagaimana kalau tidak boleh keluar? Pergi hospital. Bagaimana kalau kita tidak bisa kencing? Hospital. Ya, subhanallah. Pada semua yang kita lakukan ini ada orientasi akhiratnya. Dan orang-orang yang melakukan tersebut dikatakan ini ya secara umum mereka ya bukan hanya cinta
kita kepada dunia saja. Maka dalam hal ayat ini bisa diambil faedah selektif dalam memilih teman. Ya, jangan tengok dia kaya kah, dia miskin kah, dia kecil kah, dia besar, dia hitam kah, dia hijau kah, kuning kah, Malaysia kah, Indonesia kah, Filipina. Tidak. Ini selektif dalam memilih teman tersebut. Makanya Nabi SAW disuruh, sabar kamu bersama mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah siang dan malam. Kalau diambil makna yang pertama, dia orang yang terus-terusan always mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut makna yang kedua, yaitu dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah pada waktu pagi, waktu yang mulia dan sore hari. Jadi ini orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini adalah yuriduna wajhah, yang mereka ya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melakukannya, ikhlas dalam membantu kita, ikhlas dalam melaksanakan, semuanya adalah mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian kata yuriduna wajhah, bukan ya, kalau diambil dari kata ini kan maksudnya yuriduna wajhah, yang dia inginkan wajah Allah, maksudnya ikhlas. Atau maksudnya yuriduna wajhah, ingin wajah Allah, maksudnya ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dan ini sifat dzatiyah yang wajib diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, wajib diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Namun bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan bila seorang melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, nah ini. Ya, ketika dia meninggal dunia, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, alal araiki yang duru, di atas dipan-dipan mereka melihat. Dalam juga ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu mereka masuk surga dan ziyadah, dapat tambahan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yuriduna wajhah, mereka ingin melihat wajah Allah, pastinya karena melihat wajah Allah di surga, pastinya orang-orang ini orang-orang saleh, orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan. Jelas insyaallah ya. Ya, ini tentang masalah wajah-wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sudah ya, keinginan mereka, orang-orang ini adalah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan jangan kamu ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kedua matamu itu, ainaka, ya, jangan kedua matamu itu berpaling dari mereka. Nah, gitu. Jadi jangan kedua matamu itu berpaling dari mereka atau melewati mereka, gitu. Nah, kalau orang kan bisa jadi ngelihat kan, oh itu, jadi seakan-akan tidak mau gitu. Matanya melihat kepada yang lain, maksudnya tidak memperdulikan. Sebenarnya yang ingin dilihat adalah yang lain, gitu. Memalingkan penglihatannya kepada yang lain. Ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sampai kamu memalingkan ya, 'ainaka, kedua mata kamu dari mereka. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya karena pada kata ta'du ini sendiri seakan-akan dikatakan kalimat yang disampaikan di dalam tafsir Ibnu Asyur dikatakan wala ta'du 'ainaka wala tu'rid anhum. Seakan-akan itu ada kalimat yang mengatakan, kalimat yang tersembunyi di dalam kalimat itu, wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan wajahmu dan berpaling dari mereka. Ya, jangan kamu
lewati wajah kamu dan berpaling dari mereka. Jadi kita kalau nengok itu kan melihat ya tidak mau memperhatikan itu kan, pergi langsung. Seperti itu. Artinya berpaling dari mereka. Jadi orang-orang yang miskin ini, sahabat-sahabat yang miskin ini menuju mereka orang-orang Quraisy yang kaya-kaya itu. Ya, turidu zinatal hayatid dunya. Yang kamu ingin, yang kamu mau adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Turidu zinatal hayatid dunya, yang kamu inginkan adalah perhiasan kehidupan dunia, kemuliaan, kebanggaan misalnya. Ya, dia menginginkan orang-orang Quraisy tersebut yang menjanjikan kepada dia kemewahan-kemewahan. Tidak. Jangan kamu palingkan wajah kamu. Berpaling dari mereka orang-orang yang miskin ini. Yang kamu inginkan adalah keinginan kehidupan dunia. Tidak. Dan diingatkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti', dan jangan kamu taati. Jangan kamu ikuti. Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Siapa saja yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kamu. Ya, mengingat kami gitu, kamu sudah. An dzikrina, mengingat kami. Jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jangan taati mereka. Orang-orang kafir itu orang-orang yang lalai dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lalai, mereka zikir, mereka lalai dari mengingat kami. An dzikrina, zikrina juga para ulama mengatakan, sebagian para ulama memaknakan zikrina artinya mengingat kami, yang lain mengatakan zikrina artinya Al-Qur'an. Jadi yang dimaksudkan adalah an dzikrina, lalai dari Al-Qur'an, karena perintah yang pertama watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakan Al-Qur'an. Ya, bacakan watlu ma uhiya ilaik, apa yang kami wahyukan kepada kamu min kitabi rabbika, dari kitab Tuhanmu, itu Al-Qur'an. Jadi di sini juga an dzikrina, dari mengingat kami, maksudnya membaca Al-Qur'an. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Yang pertama zikir, mengingat Allah secara umum. Kemudian yang kedua adalah maksudnya Al-Qur'an. Ya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kamu mengikuti mereka, orang-orang yang kami jadikan lalai hati mereka, ya, karena kesombongan mereka. Ya, karena kesombongan yang mereka lakukan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Dan wattaba'a hawa, ya, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti hawa nafsu. Ada beberapa perbuatan yang disebutkan tentang mereka di sini. Ya, tentang pertama orang-orang miskin, yang kedua tentang orang kafir Quraisy. Ya, jangan sampai Rasulullah mengikuti keinginan mereka karena ada kemaslahatan duniawi. Ya, makanya wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, mereka mengikuti hawa nafsunya. Pada bagian yang pertama, tadi kita sebutkan tentang takdir. Ayat ini, aghfalna qalbahu an dzikrina. Kami lalaikan, ya, hatinya dari mengingat kami. Ya, menunjukkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati mereka lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka lalai, dan segala apa yang terjadi, baik perbuatan baik dan buruk, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah tentang masalah takdir tersebut yang kita akan sebutkan, yang sudah kita sebutkan pada bagian yang pertama. Semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini apapun yang mereka lakukan, yang mereka melalaikan diri mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis saja meminta dipanjangkan umurnya untuk menggoda, menghasut manusia, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang mentakdirkan mereka lalai karena sebab perbuatan mereka. Wala tuti' man aghfalna, dan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari membaca Al-Qur'an, dari mengingat kami. Ya, dan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kepada karena sebab perbuatan mereka sendiri. Wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ibu lihat, tidak disandarkan kepada Allah mengikuti hawa nafsunya. Ya, di sini dia menuruti hawa nafsunya, disandarkan kepada pelakunya manusia itu sendiri. Yang dilalaikan hatinya Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan hati mereka. Tapi wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Ini perbuatan dia nih, yang menyebabkan Allah melalaikan hati dia. Dia ngikutin hawa nafsunya. Ya, maka tidak bisa di sini seseorang menyandarkan perbuatan maksiat itu kepada Allah pada ayat ini. Ini tentang takdir. Nah, kan Allah yang mentakdirkan perbuatan buruk kan? Ya, berarti aku berdosa ini, aku minum ini karena Allah takdirkan aku jadi pemabuk. Tidak. Ya, Allah tidak disandarkan kepada perbuatan buruk. Aku mencuri ini karena Allah sudah takdirkan aku sebagai pencuri. Tidak. Ya, itu dia. Makanya di sini disandarkan wattaba'a hawahu. Dia mengikuti hawa nafsunya dia. Ya, disandarkan kepada perbuatan buruk itu kepada dia, pelakunya. Ya, bukan atas Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seperti itu. Jelas insyaallah ya. Kemudian ini tidak disandarkan perbuatan kemaksiatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semuanya ini karena atas kehendak pilihan kita. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat yang berikutnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu ayat yang ke-29. Siapa yang mau beriman, siapa yang mau kufur. Ini pilihan berarti. Ya, dan semua pilihan kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Ya, wa kana amruhu, dan sesungguhnya perkara urusan dia, sesungguhnya perkara urusan dia itu furuta, melampaui batas. Ya. Ini perbuatan dia ini sudah melampaui batas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk jangan ikuti orang-orang seperti ini. Kalau ibu simpulkan, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, ini sabar bersama orang-orang miskin yang mereka taat ibadah kepada Allah, menyeru Tuhannya siang dan malam, pagi dan sore, ya. Dan jangan sampai kamu mengikuti orang yang dilalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsunya, itu orang-orang kaya, orang-orang kafir. Jangan ikutin mereka. Ya, jangan ikutin apa yang dia inginkan. Karena mereka ini dilalaikan hatinya, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang tafrid, yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Mereka melakukan perbuatan kesombongan. Ya, ini kan kalau mereka mau beriman, ya silakan beriman. Apa yang harus mengusir orang-orang miskin? Ya, karena agama ini tidak eksklusif hanya untuk orang kaya. Tidak. Ini kaitannya dengan ayat yang ke-28. Berikutnya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi panjang-panjang ya. Wa qul, dan katakanlah.
Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu adalah dari apa? Min, dari. Rabbi, Tuhankum kalian. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Selalu ibu ingat pembahasan kita di tafsir tentang surat tentang orang Al-Kahfi. Rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabbukum a'lam. Rabbukum a'lam. Selalu disebutkan tentang Allah yang Maha Tahu. Ya, ketika menyebutkan tentang bilangan mereka, Rabbukum a'lam. Tuhan kalian yang lebih tahu. Ya, bima labith. Berapa lama mereka tinggal, berapa orang jumlah mereka, Tuhan kamu yang lebih tahu. Nah, di sini ya kaitannya dengan qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, faman, maka barang siapa syaa, berkehendak, mau, fal, maka liyu'min, sebenarnya ini adalah ya, maka hendaklah. Li ini menunjukkan kata hendaklah. Maka hendaklah yu'min, dia beriman. Waman, dan barang siapa yang mau, syaa, yang berkehendak, yang mau, ya, fal yakfur, ya, maka fa itu maka liyakfur, hendaklah dia kufur. Berarti pilihan dong. Yang mau beriman beriman, yang nggak mau beriman nggak mau beriman. Berarti mau, terserah kita mau sholat, nggak sholat, ya. Ya, ini kita akan jelaskan. Saya tidak tahu, ini sudah 9.30. Apakah kita lanjut dulu atau nanti aja yang ini, Bu? Nah, gimana, Bu Akmal? Kita berhenti di sini boleh, Ustaz? Ya, ini pas nanti untuk menunjukkan tentang ayatnya berikutnya juga. Berarti kita berhenti sini ya? Ya, rasa saya lah sebab ayat ni panjang sangat kan. Lepas tu ke pengajaran kita belum ambil lagi yang 27-28 ni. Iya, betul. 27. Kalau terus ke pengajaran tapi ayat ni kita buat minggu depan boleh, Ustaz? Iya, kita ya, nanti di ayat ini yang kita akan ambil adalah yang pertama ya, untuk pekan depan ini tentang apakah seseorang tersebut diberikan kebebasan untuk memilih apa yang dikerjakan. Ini faman syaa'a falyakfur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, dan ini sebenarnya adalah sebuah ancaman. Ya, sebenarnya sebuah ancaman, bukan pilihan. Ya, dan berikutnya tentang kisah mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, ini inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Itu dibikin mereka minta minum. Nah, ini tentang azab penghuni neraka dan bagaimana minuman mereka. Kemudian ayat yang ke-30 ini tentang orang-orang yang beriman yang tidak disia-siakan sekecil apapun amal mereka akan diberikan pahala. Kemudian ayat yang ke-31 ini tentang kebahagiaan mereka yang masuk surga tadi dan nikmat yang diberikan kepada mereka. Jadi insya Allah pembahasannya bisa bersambung nanti insya Allahnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa mengamalkan segala apa yang kita pelajari dan menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk meningkatkan ya amal soleh kita. Demikian pertemuan kita. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya nak tanya Ustaz sikit yang pasal 4 perkara tu, yang kauniyah tu kan, yang ilmu, mengetahui, alkitabah, catatan, kehendak, dengan yang satu lagi tu saya tak dapat, Ustaz. Al-khalq. Al-khalq. Al-khalq yang penciptaan. Khalaq. Lagi satu, penciptaan. Ini al-ilmu, al-kitab, al-masyiah, al-khalqu. Ada 4. Al-masyiah, kehendak. Ilmu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-masyiah, kehendak. Yang ketiga, yang kedua al-kitabah, catatan. Semua sudah dicatat, ya kan?
di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Ya. Okey. Oke, kalau sudah, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.